mengungkap rahasia besar Ya'juj dan Ma'juj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Di balik lipatan sejarah di antara ayat-ayat Al-Quran, ada satu rahasia besar yang membuat para nabi gentar, membuat para alim ulama bergetar, dan membuat manusia wajib bersiap. Karena pada akhirnya mereka akan keluar. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Sebelum kita mulai, teman-teman bantu tekan like, share, dan subscribe agar video ini memberikan manfaat untuk banyak orang. Baiklah, banyak yang bertanya, apakah mereka manusia atau monster yang tak pernah terlihat? Jawabannya, mereka adalah keturunan manusia, berasal dari anak cucu Nabi Adam, namun mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah satu kaum yang paling destruktif, paling brutal, paling banyak jumlahnya, dan paling cepat berkembang. Nabi Muhammad SAW menggambarkan jumlah mereka sangat banyak, sehingga ketika mereka keluar, setiap satu manusia akan menghadapi 999 Ya'juj dan Ma'juj. Masya Allah. Bayangkan 999 musuh untuk satu manusia. Tidak ada tentara yang bisa menahan itu. Tidak ada negara yang mampu bertahan. Lalu bagaimana bentuk mereka? Al-Quran dan hadis tidak menggambarkan mereka secara rinci, tetapi Rasulullah memberi petunjuk bahwa mereka memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, tidak mengenal lelah, tidak mengenal belas kasih. Dalam beberapa riwayat mereka menggambarkan bahwa berwajah lebar, bermata kecil, berambut kasar, tubuh kuat, bergerak cepat, suka merusak apapun yang mereka temui. Mereka bukan monster berkepala tiga, bukan juga makhluk bersayap hitam. Mereka manusia yang berubah menjadi mesin kehancuran. Lalu apa yang mereka makan? Inilah yang menakutkan. Ketika mereka keluar, mereka akan meminum seluruh air di bumi. Dalam hadis disebutkan, mereka turun ke sebuah danau. Danau itu langsung kering, tak tersisa setetes pun. Mereka akan memakan apa saja, tumbuhan, hewan, hasil bumi, bahkan bangkai dan apapun yang mereka temukan. Tidak ada kehidupan yang tersisa setelah mereka melewati suatu wilayah, di mana langkah mereka berpijak, tanah menjadi mati. Lalu di manakah mereka sekarang? Mereka benar-benar ada, namun Allah menutup keberadaan mereka dari manusia. Di masa Zulkarnain, mereka dikepung di balik tembok besi dan tembok raksasa yang disebut Al-Quran dengan Saddu Zulkarnain. Tembok itu bukan tembok biasa, itu adalah struktur yang bahkan teknologi modern pun mungkin tak bisa menghancurkannya. Tetapi Rasulullah memberi tanda menyeramkan bahwa setiap hari Ya'juj dan Ma'juj mengeruk tembok itu sedikit demi sedikit, sampai suatu hari akhirnya Allah mengizinkan mereka keluar. Hari itu dunia akan berubah. Sahabat muslim, ada satu rahasia besar yang hanya sedikit manusia yang memikirkannya. Mengapa Allah membiarkan mereka hidup? Jawabannya adalah ujian terbesar di akhir zaman. Ya'juj dan Ma'juj adalah gelombang kehancuran yang datang bukan untuk menghabisi manusia, tetapi untuk menunjukkan betapa lemahnya manusia tanpa pertolongan Allah, bahwa peradaban sehebat apapun akan hancur tanpa iman, bahwa akhir zaman bukan tentang teknologi tetapi tentang kekuatan dan kehendak Allah. Rahasia lainnya, ketika mereka keluar, tidak ada satupun kekuatan militer dunia yang bisa menghentikan mereka. Bukan karena mereka lebih canggih, tetapi karena mereka dibiarkan oleh Allah sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Lalu, bagaimana akhir dari Ya'juj dan Ma'juj? Manusia takkan mampu melawan mereka. Tentara dunia akan hancur, bangunan runtuh, manusia berlindung di gunung-gunung, hingga akhirnya Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengirim sejenis cacing kecil di leher mereka. Kaum yang begitu dahsyat, kemenangan datang bukan dengan pedang, bukan dengan senjata, tetapi dengan satu kuasa Allah yang tak terbayangkan. Jasad mereka kemudian bersihkan oleh burung-burung raksasa dan bumi kembali hidup.
Namun setelah itu kiamat tinggal menghitung waktu. Sahabat muslim, Yajuj dan Majuj bukan mitos, mereka bukan legenda, mereka janji Allah dalam Al-Quran. Dan hari di mana mereka keluar adalah hari di mana dunia melihat betapa kecilnya manusia dan betapa besar kekuasaan Allah. Sudahkah kita siap jika hari itu datang dan tembok itu runtuh? Mari kita perbanyak amal soleh kita sebagai tabungan akhirat kita. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video Islami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.